di pintu masuk area tempat tinggal Laura. Setelah Morgan mendengar Laura mengundangnya untuk naik ke atas, tatapan matanya sedikit aneh, karena insiden Isabella terakhir kali itu membuat Morgan sekarang tidak berani sembarangan pulang bersama wanita. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri dengan baik ketika sedang berada di luar. Kata-kata itu seketika kembali terlintas dalam hati Morgan. Laura sepertinya juga melihat tatapan aneh di mata Morgan, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Morgan, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo cepat naik bersamaku." Petik 2. Sudah larut malam, bukankah tidak pantas bagiku untuk naik ke atas bersamamu? Morgan berkata dengan lembut. Ada hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan, mungkinkah ini karena kamu masih takut bahwa aku akan memakanmu ya? Laura sontak tertawa. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi pacarmu? Morgan menjawab tanpa daya. Laura sedikit tertegun setelah mendengar perkataan Morgan, segera setelah itu ia langsung berjongkok di tanah, dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Morgan bertanya kepada Laura, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Haha, kamu sangat lucu, kanmu bisa membuatku mati hanya karena tertawa. Morgan, apa yang aku katakan kepadamu di mobil sebelumnya adalah lelucon, kamu tidak berpikir bahwa aku benar-benar menyukaimu, kan? Siapa aku? Aku ini Laura. Ada begitu banyak pria yang menyukaiku. Apa yang bisa membuatku mengejar seorang pecundang miskin yang menginginkan uang tapi tidak punya uang, dan yang menginginkan penampilan menarik tapi tidak menarik sepertimu? Teriak Laura sambil tertawa dan menunjuk-nunjuk Morgan. Karena kamu tidak menyukaiku, untuk apa masih membiarkan aku untuk tetap tinggal di rumahmu? Lebih baik aku pulang saja. Morgan sedikit marah dengan perkataan Laura kepadanya, lalu membalikkan badannya, dan segera berlari ke sisi jalan. Kamu marah ya? Laura dengan cepat berteriak ketika ia melihat ada yang tidak beres dari ekspresi Morgan. Tidak, aku hanya sedikit lelah dan ingin pulang lebih awal. Petik 2. Morgan berteriak tanpa melihat ke belakang. Morgan, aku menyuruhmu untuk tinggal di rumahku karena aku khawatir jika mungkin saja kamu bertemu dengan orang-orang bawahan Devin di tengah jalan. Kamu tidak boleh lupa bahwa sekarang Devin sedang mencarimu di seluruh penjuru Surabaya. Jika kamu tertangkap olehnya, kamu bisa mati menyedihkan. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jawab Morgan dengan datar. Kamu gila? Ya, bawahan dia sangat banyak, apa kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Bagaimanapun kejadian hari ini terjadi karena aku tidak ingin melihat hal buruk terjadi kepadamu, tinggallah di rumahku dan bersembunyi untuk 1 malam saja. Laura berteriak dengan wajah yang mulai terlihat cemas setelah melihat bahwa Morgan benar-benar ingin pergi. Ketika Morgan mendengar perkataan Laura ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Tiba-tiba dia merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Laura sebenarnya cukup masuk akal. Devin pasti sangat marah setelah dipukuli Morgan, apalagi dia juga tahu bahwa Morgan sedang bersama Laura. Jadi jika pemuda itu benar-benar mengirim orang-orangnya untuk menghadang Morgan di tengah jalan ataupun di depan rumah Laura, tentu hal itu akan sangat berbahaya bagi Morgan, dan sekarang belum terlambat. Lagi pula, Morgan juga tidak ingin menyusahkan Hadi untuk dalang dan melindungi dirinya setiap saat. Akhirnya Morgan memutuskan untuk menyetujui permintaan Laura, yakni tetap tinggal selama 1 malam di rumah gadis itu, karena dia merasa hal itu memang dapat mengurangi masalah yang tidak penting. Kalau begitu aku setuju, karena kamu tidak memiliki prasangka apapun kepadaku, maka hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Morgan menoleh dan berteriak kepada Laura. Oke, Laura tidak bisa menahan diri untuk melirik Morgan ketika dia mendengar perkataan pria itu, lalu menggerutu, aku tidak tahu berapa banyak orang bersaing dan berebut untuk mengatakan kalimat ini kepadaku, sedangkan kamu, aku bahkan membiarkanmu untuk tinggal di rumahku selama 1 malam atas kemauanku sendiri, tapi kamu masih terlihat enggan, kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Morgan tersenyum canggung ketika mendengar perkataan Laura ini, lalu mengikuti Laura ke dalam apartemennya. 10 menit kemudian, Morgan tiba di dalam unit apartemen Laura. Unit apartemen milik Laura tidak terlalu besar ukurannya, dengan tata ruang standar 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Meskipun ruangannya tidak besar, tapi dekorasi di dalamnya sangat hangat, memberikan perasaan yang nyaman dan bersih bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Apartemen ini kamu sewa atau beli?
Morgan duduk cel sofa dan bertanya kepada Laura dengan suara lembutnya. Ini adalah rumah yang aku beli sendiri, ada 2 kamar di dalamnya, kamu bisa menempati kamar kedua nanti. Morgan menjawab dengan datar, oke. Morgan mengangguk ringan, tepat ketika dia hendak bangun dan ingin pergi melihat kamar kedua, Laura langsung mengulurkan tangan dan membuka kancing bajunya sendiri, seolah bersiap melepas pakaiannya. Kak, kamu ingin melakukan apa? Tanya Morgan dengan terbata-bata karena terkejut dengan tindakan Laura yang tiba-tiba hendak melepas pakaian. Ingin melepas pakaian, mau melakukan apa lagi? Laura menjawabnya dengan lesu, lalu kemudian langsung melepas pakaiannya. Morgan seketika menutup matanya. Laura tidak bisa menahan senyum setelah melihat Morgan seperti itu, lalu berkata dengan lembut, Morgan, kamu sangat lucu, buka matamu. Aku kan masih mengenakan pakaian di dalamnya. Morgan tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Laura, lalu perlahan membuka matanya. Ternyata benar, Laura tidak berbohong. Morgan melihat gadis itu memang masih mengenakan tank top berwarna putih yang memperlihatkan tubuh seksi dan kulit mulusnya, bagian D***A yang menonjol dan berisi sangat kontras dengan pinggang yang ramping, terlihat semakin menarik dalam tank top itu. Morgan menghela napas dalam-dalam, berusaha sebisa mungkin menahan dirinya untuk tidak melihat Laura. Akan tetapi, tubuh Laura begitu menggoda, seolah-olah ada magnet yang sangat kuat dalam diri gadis itu yang menarik perhatian Morgan. Bagaimana? Bukankah tubuhku lebih menawan dari tunanganmu? Tanya Laura seraya tersenyum cerah saat melihat Morgan terpana memandangi tubuhnya. Tidak semenawan tubuh tunanganku. Pukas Morgan, tidak ingin menggelengkan kepalanya secara langsung. Tentu saja, balas Laura dengan sedikit kesal. Kamu tunggu di sini sebentar, aku mau mandi dulu. Ujarnya kemudian. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban dari Morgan, Laura segera berbalik dan berjalan masuk ke kamar mandi. Mandi. Morgan duduk tertegun di tempat yang sama sejenak, kemudian tiba-tiba teringat saat Isabella menggunakan pola seperti ini ketika gadis itu membawa Morgan ke rumahnya. Pertama-tama mereka membujuk dirinya untuk naik ke atas, kemudian pergi mandi. Sesaat setelah selesai mandi mereka akan mengenakan pakaian seksi, lalu merayu dirinya. Faktanya bukan Morgan yang mudah tergoda, tetapi memang Laura yang terlalu menggoda. Morgan sendiri tidak ingin melakukan hal memalukan seperti yang pernah terjadi saat bersama Bella. Dia merasa sangat curiga karena apa yang dilakukan Laura sekarang sama persis dengan yang dilakukan Bella saat itu. Semua polanya sama. Terlalu banyak godaan di sini, lebih baik aku pergi dulu, pikir Morgan, lalu beranjak, dan bersiap untuk pergi. Dia merasa jika dia terus tinggal di sini, akan terjadi sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Namun, saat Morgan baru saja berdiri, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Morgan tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut saat melihat Laura yang baru keluar dari kamar mandi. Gadis itu mengenakan pakaian seksi berwarna hitam, dengan lengan berbentuk tali kecil seperti spaghetti. Bahannya yang tipis dan jatuh sangat jelas memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Pada bagian samping terlihat ada belahan yang cukup tinggi sehingga memperlihatkan sebagian kakinya yang ramping dan mulus, serta T bulatnya yang seksi. Gadis itu terlihat sangat memesona, seperti seekor rubah yang siap menggoda manusia. Morgan menarik napas dalam, dan berkata dalam hati, apa maksud Laura berpakaian seperti itu? Apa dia benar-benar ingin merayuku? Morgan tidak mengerti mengapa Laura melakukan hal itu. Jika memang gadis itu tidak sedang mencoba merayu dirinya, tentu dia tidak akan berpakaian seksi di hadapan Morgan di tengah malam begini. Di asrama Putri Akademi Musik Surabaya, Helen duduk di depan meja rias. Gadis itu memakai set piyama berwarna merah muda, dan tengah menghapus riasannya. Pada saat itu, Melinda tiba-tiba berlari masuk ke kamar sambil berteriak dengan suara keras, Helen. Mendengar teriakan Melinda, Helen menoleh dan menatap temannya itu, kemudian bertanya dengan nada bingung, Melinda, kamu kenapa? Melinda bergegas ke sisi Helen, lalu bertanya dengan suara yang terengah-engah, Helen, tebak hari ini aku bertemu siapa di bar Trispades? Petik 2. Helen tertegun sejenak. Siapa? Tanya gadis itu sambil mengerutkan kening. Ada sedikit kecemasan terlintas di matanya.
Aku bertemu si pecundang tengik Morgan itu di bar Trispades dan sekarang akhirnya aku mengerti kenapa dia bisa menolakmu saat kamu menembaknya waktu itu, kata Melinda dengan suara keras. Ya, Helen memang pernah menyatakan cintanya kepada Morgan waktu itu di restoran Taman Marmur di kampus Universitas Surabaya, tetapi dia ditolak oleh Morgan. Tak hanya itu, demi mencegah Melinda mengetahui identitas Morgan, Helen pun membuat alasan sembarang untuk membuat orang yang mengejar Morgan mundur dan tidak tertarik dengannya lagi. Morgan. Helen seketika menjadi tertarik setelah ia mendengar nama tersebut, kemudian ia menatap Melinda dan bertanya, kenapa Morgan menolakku? Petik 2. Ternyata Morgan sudah punya pacar, dan dia adalah Laura. Selebriti internet yang sangat populer di Universitas Surabaya. Siapa? Detak jantung Helen dengan jelas berdegup lebih cepat setelah mendengar perkataan Melinda. Dia tidak menyangka dirinya baru beberapa hari tidak pergi mencari Morgan, ternyata dia kalah cepat mendapatkan Morgan, terlebih lagi wanita yang mendapatkan Morgan adalah selebriti internet, Laura Wibowo. Laura yang baru-baru ini sangat terkenal itu loh, kata Melinda dengan suara pelan. Tidak disangka Morgan itu begitu hebat, bisa berpacaran dengan wanita seperti Laura. Jika bukan karena melihat Morgan menyinggung orang seperti Devin demi Laura, aku tidak akan percaya bahwa mereka berdua benar-benar pacaran, lanjut Melinda. Habislah, gumam Helen dengan ekspresi putus asa sambil menatap Melinda yang ada di sisinya. Abis apanya? Melinda bertanya dengan nada bingung. Bukan apa-apa, jawab Helen dengan suara rendah. Sambil menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang luar biasa. Jika saja dia mengetahui hal ini lebih awal, maka dia pasti akan terus mengejar Morgan dengan penuh perhatian. Maksudmu si Morgan yang abis? Ya, kali ini Morgan sudah pasti abis, karena dia menyinggung orang seperti Devin. Devin pasti tidak akan melepaskan Morgan, kata Melinda pelan. Helen menoleh dan menatap Melinda. Pandangannya hening. Di mata Melinda mungkin Morgan tidak akan mampu melawan Devin, tetapi Helen tahu pasti bahwa orang seperti Devin sebenarnya justru bukan tandingan Morgan. Sekarang hanya ada satu masalah dalam pikiran Helen, yaitu bagaimana dia dapat merebut kembali Morgan dari tangan Laura. Jika itu gadis lain, mungkin sedikit lebih mudah bagi Helen. Namun sayang rivalnya kali ini adalah Laura. Bagaimanapun, penampilan dan kepribadian, serta tubuh Helen tidak sebanding dengan Laura. Gadis itu benar-benar tidak tahu bagaimana sebaiknya dia bertindak sekarang. Di apartemen Laura, setelah Morgan melihat Laura keluar dari kamar mandi, dia langsung tercengang. Ekspresi wajahnya terlihat sangat gugup. Karena dulu situasi di rumah Isabella juga seperti itu. Awalnya Isabella mengajak Morgan naik ke lantai atas, kemudian gadis itu berkata bahwa dirinya mau mandi, dan setelah mandi dia mulai menggoda Morgan. Terakhir kali Morgan menghadapi Isabella, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimanapun, entah itu Isabella ataupun Laura, wanita seperti mereka semuanya benar-benar sangat seksi dan cantik. Bagi perjaka seperti Morgan, tentu akan sangat sulit untuk menahan godaan semacam itu. Namun, setidaknya selalu ada sebuah suara di dalam hati Morgan yang mengingatkan bahwa dia sama sekali tidak boleh melakukan hal apapun yang dapat mengecewakan Leona. Terakhir kali Morgan terangsang pada Isabella adalah karena ia merasa dirinya dan Leona hanyalah suami istri secara tertulis saja. Jadi meskipun dia benar-benar H dengan Isabella, dia juga tidak akan merasa bersalah terhadap Leona. Akan tetapi, situasinya kini sudah tidak sama lagi. Leona sudah mengatakan dengan jelas kepada Morgan bahwa dia dapat mencoba menerima Morgan pelan-pelan. Jika dia memilih untuk menikah dengan Morgan, maka dia tidak akan menyukai lelaki lain. Selain itu, juga ada ketentuan yang jelas di dalam kontrak warisan, yaitu selama 3 tahun Morgan harus membuat Leona jatuh cinta kepadanya dengan sepenuh hati dan tulus. Morgan jatuh cinta pada pandangan pertama sejak ia pertama kali bertemu Leona, tetapi karena sikap Leona yang dingin, dia selalu merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk bisa bersama dengan Leona. Namun sekarang, Morgan sudah melihat harapan pada diri Leona dan dia secara tulus ingin meletakkan seluruh perasaan miliknya pada diri Leona seorang. Walaupun semua orang kaya suka menjalani kehidupan yang lebih mengutamakan kesenangan duniawi, tetapi di lubuk hati Morgan yang terdalam, dia masih merupakan sosok pemuda yang sederhana.
Setelah Laura melihat Morgan bersiap-siap untuk pergi, dia menatap Morgan, dan bertanya dengan suara lembut, "Morgan, apa yang mau kau lakukan? Apakah kamu bersiap-siap untuk pergi?" Petik 2. Ya, aku tiba-tiba teringat sepertinya ada sedikit urusan di rumah, jadi aku harus pergi sekarang, jawab Morgan dengan sedikit nada gugup. Ada urusan di rumah. Laura tersenyum tipis, kemudian segera duduk di sofa. Morgan, apa kamu khawatir jika tinggal di sini? Aku akan melakukan sesuatu padamu. Tanya gadis itu dengan suara lembut seraya tersenyum. Morgan ragu-ragu sejenak mendengar perkataan Laura, kemudian berkata terus terang, apakah kamu selalu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik denganku? Petik 2. Laura menoleh dan menatap Morgan, kemudian terlintas sedikit tatapan aneh di matanya yang indah. Aku sudah berkata kepadamu, aku sudah memiliki tunangan. Walaupun aku tidak tahu kenapa kamu menggodaku, tapi aku sama sekali tidak akan melakukan hal yang dapat mengecewakan tunanganku. Tegas Morgan seraya menatap Laura, kemudian berbalik dan bersiap pergi. Tunggu sebentar, teriak Laura terburu-buru saat melihat Morgan benar-benar akan pergi. Kamu ada urusan apa? Sekarang semakin Morgan melihat Laura, dia semakin merasa dalam bahaya. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu untuk keluar dari sini sesegera mungkin. Morgan, kamu benar-benar tega meninggalkan aku sendirian di sini. Laura menatap Morgan dengan sepasang mata beningnya yang menunjukkan kelembutan dan cinta, berpura-pura terlihat menyedihkan. Laura, apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Morgan luluh juga akhirnya melihat ekspresi Laura yang seperti itu. Aku tidak mau melakukan apa-apa. Duduklah. Ayo kita mengobrol, jawab Laura sembari menjulurkan tangannya, lalu dengan lembut menepuk sepasang kaki indahnya yang seksi. Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Morgan terlihat semakin bingung. Pemuda itu nyaris tidak bisa berkata-kata terutama saat dia melihat sepasang kaki indah milik Laura. Detak jantungnya seketika berdetak lebih cepat. Kaki indah Laura yang ramping dan mulus itu benar-benar menggoda. Aku benar-benar ada urusan dan harus pergi sekarang, ujar Morgan dengan suara pelan sambil menggertakkan gigi. Aku membiarkanmu mengambil keuntungan dariku tapi kamu masih tidak mau juga. Cepatlah duduk, akan kuceritakan sebuah cerita, tukas Laura seraya tersenyum ke arah Morgan. Cerita tentang apa? Sekarang aku sedang tidak tertarik untuk mendengar cerita. Morgan, kakiku begitu mulus dan lembut, apakah kamu benar-benar tidak mau merasakannya? Laura terus merayu Morgan dengan suaranya yang seksi dan menggoda. Berbaring di pangkuan wanita cantik dan memiliki kekayaan yang tiada habisnya, bisa jadi merupakan impian semua pria, termasuk Morgan. Saat ini, Morgan terlihat gelisah menghadapi Laura yang menawan dan seksi di hadapannya. Morgan bukanlah seorang pria yang aneh, melainkan hanyalah seorang mahasiswa biasa yang belum pernah menyentuh seorang wanita. Saat ada seorang wanita cantik dan seksi seperti Laura berinisiatif merayu, semua pria normal pasti akan tergoda, begitu pula dengan Morgan. Namun, di saat yang sama, akan selalu ada suara di benak Morgan yang mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan menjaga diri. Morgan meyakini bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang sempurna dan baik-baik saja selamanya. Tidak ada yang abadi. Susah senang akan selalu datang silih berganti. Jika hari ini tiba-tiba terasa menyenangkan, bisa jadi besok akan ada masalah yang datang. Kesalahpahaman antara Morgan dan Leona masih belum terselesaikan sampai saat ini. Jika nanti sampai terjadi sesuatu antara dirinya dengan Laura, Laura bisa saja menjadikan hal itu sebagai alat untuk mengancam Morgan, sebagaimana yang pernah dilakukan Vivi sebelumnya. Hufet. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada Laura dengan tanpa ekspresi, apa tujuanmu melakukan ini padaku? Tujuan. Laura tercengang ketika mendengar pertanyaan Morgan. Gadis itu kemudian mengedipkan matanya yang besar dan indah, lalu berkata dengan suaranya yang menggoda, aku tidak punya tujuan apapun, aku hanya ingin kamu duduk dan aku akan menceritakan sebuah kisah padamu, tidak boleh. Petik 2. Apa kamu sudah tahu siapa aku? Kamu ingin merayuku untuk memanfaatkanku di kemudian hari, kan? Morgan melangkah maju dan berteriak pada Laura dengan ekspresi sangat cemas.
Jika Laura tidak mengetahui identitas aslinya, Morgan sangat ingin tahu mengapa wanita seperti Laura akan menyukai pria miskin yang tidak memiliki uang dan status. Jika Laura menyukainya hanya karena Morgan membantunya melawan Devin hari ini, itu jelas tidak masuk akal. Jadi Morgan pikir Laura melakukan hal ini padanya karena wanita ini tahu siapa dirinya. Masalah yang terjadi antara dirinya dan Vivi telah membuat Morgan semakin waspada pada setiap wanita yang ditemuinya. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Memangnya siapa kamu? Laura tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Tidak peduli siapa aku, bukan urusanmu. Katakan, apa tujuan kamu merayuku hari ini? Jika kamu tidak menjelaskannya padaku, aku akan pergi sekarang. Teriak Morgan sedikit kesal. Laura melirik dengan samar ke arah Morgan, dan berkata, membosankan. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Setelah mengatakan itu, Laura dengan lembut meregangkan tubuhnya, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Apa maksudmu? Tanya Morgan, bingung dengan kata-kata Laura. Sebenarnya, aku tidak pernah punya niatan untuk merayumu. Tadi itu karena aku melihatmu begitu gugup, dan hal itu menarik perhatianku, jadi aku berpura-pura menggodamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku ini Laura, apa menurutmu tidak ada yang mau ngejarku? Kenapa aku harus berinisiatif merayumu? N yang miskin. Laura menjawab dengan santai. Jika tidak pernah punya niatan untuk merayuku, mengapa kamu membawaku ke rumahmu? Morgan tercengang dan bertanya dengan heran. Bukankah aku sudah menjelaskan apa sebenarnya maksudku padamu sebelumnya? Aku membawamu ke sini hanya karena aku khawatir kamu akan dicari oleh orang-orang Devin. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan merasa bersalah, bagaimanapun kamu mendapat masalah dengan Devin karena aku. Laura berkata dengan pelan sambil menyisir rambutnya. Lalu, kenapa kamu memakai pakaian yang begitu seksi di tengah malam begini? Padahal kamu tahu aku ada di sini, tanya Morgan lagi. Morgan, apa kamu pikir aku berpakaian seperti ini untukmu? Aku beritahu ya, aku berpakaian seperti ini bukan karena aku ingin menunjukkan bentuk tubuhku padamu. Aku baru tahu ternyata kamu terlalu percaya diri. Tukas Laura seraya melirik Morgan dengan ekspresi sinis. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, jika kamu memang tidak berpakaian seperti ini untuk merayuku, lalu untuk apa? Teriak Morgan berteriak tak percaya. Hufet, dengus Laura kasar seraya menggeleng, dan kemudian berkata dengan enggan, aku akan memulai siaran langsung sebentar lagi, dan aku biasanya memang berdandan seperti ini saat memulai siaran langsung. Petik 2. Siaran langsung. Morgan tercengang saat mendengarnya. Iya, aku baru saja menandatangani kontrak dengan salah satu platform video streaming beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, kamu pikir dari mana aku mendapat uang untuk membeli mobil dan apartemen? Jawab Laura, lalu berjalan ke kamarnya. Morgan ragu-ragu sejenak, kemudian mengikuti Laura masuk. Kamar tidur Laura didekorasi dengan sangat indah, seperti kamar wanita pada umumnya. Sebagian besar ruangannya didominasi warna merah muda, dengan tirai dan karpet merah muda, dan ada komputer di sebelah tempat tidur. Kamera dan papan audio juga sangat lengkap. Morgan langsung menyadari bahwa peralatan siaran langsung Rosa mirip dengan milik Laura. Apakah aku benar-benar salah paham? Laura berpakaian seperti ini sama sekali bukan untuk merayuku, tapi untuk siaran langsung. Batin Morgan mulai goyah di dalam hatinya. Jika ternyata memang dia terlalu percaya diri tadi, hal ini benar-benar akan membuatnya malu. Jika Laura benar-benar tidak tahu siapa dia, artinya gadis itu memang tidak punya alasan untuk merayu Morgan. Laura berdiri di depan cermin dan melihat penampilannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah terlihat cantik, dia langsung menyalakan komputer, lalu menoleh, dan berkata kepada Morgan, jangan bicara sembarangan dan jangan muncul di kamera ketika aku siaran langsung nanti, jika tidak, semua orang yang menonton akan salah paham. Petik 2. Iya, aku mengerti. Morgan mengangguk pelan. Ketika Laura melihat bahwa Morgan mengerti apa yang dia maksud, dia membuka perangkat lunak siaran langsung dari platform video streaming, dan wajah Laura pun langsung muncul di layar komputer. Setelah studio siaran langsung dibuka, sejumlah besar penggemar langsung berdatangan.
Para penggemar ini juga mulai mengirimkan banyak komentar untuk menyambut Laura. Halo semuanya, aku ada masalah pribadi di rumah hari ini, jadi aku sedikit terlambat, kuharap kalian tidak kesal karena menungguku. Laura berinteraksi dengan antusias dengan para penggemarnya di studio siaran langsung. Tidak masalah, gadis cantik boleh terlambat. Ya, bahkan jika Laura yang cantik ini terlambat sangat lama, kami akan bersedia menunggu. Mereka yang memuja Laura di studio langsung segera mengirim komentar setelah mendengar permintaan maaf dari Laura. Morgan yang berdiri di samping terlihat sangat malu ketika membaca semua komentar dari penggemar Laura. Saat itu dia akhirnya yakin bahwa Laura memang tidak berpakaian seperti ini untuk merayu dirinya, melainkan benar-benar untuk memulai siaran langsung. Morgan terlalu berpikir berlebihan tentang semua yang terjadi hari ini. Morgan menatap Laura yang sedang mengobrol dengan para penggemarnya. Dia benar-benar merasa malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Laura ketika gadis itu menyelesaikan siaran langsungnya nanti. Kepercayaan diri dan kewaspadaannya benar-benar sedikit memalukan hari ini. Laura sangat cantik, mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk merayunya yang di mata Laura hanya seorang pecundang yang miskin. Laura lebih populer daripada Morgan. Dia duduk di kursi siaran langsung sepanjang waktu selama lebih dari 1 jam, dan penontonnya terus bertambah. Dia benar-benar sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Laura, kompetisi Starlight PK telah dimulai. Bagaimana jika kita melihat kehebohan acara itu? Sebuah komentar muncul dari seseorang yang mengingatkannya tentang kompetisi Starlight PK. Laura tercengang ketika melihat komentar tersebut, dan kemudian berkata dengan lembut, "Baiklah, mari kita melihat acara kompetisi Starlight PK. Selain itu aku juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini hari ini, jadi setelah ini aku akan bersiap-siap. Kita bertemu di sana ya, sampai jumpa." Setelah mengatakan ini, Laura dengan cepat mengakhiri siaran langsungnya. Sebenarnya Laura tidak terlalu tertarik dengan kompetisi PK ini. Dia hanya mencari alasan untuk menutup siaran langsungnya. "Aku sangat lelah hari ini, akhirnya aku bisa beristirahat," ujar Laura setelah menutup siaran langsungnya seraya meregangkan tubuhnya. "Apa mereka tidak akan mendengarmu sekarang?" Morgan tertegun dan bertanya pada Laura dengan lembut. "Aku sudah menutup siaran langsungnya. Mereka tidak bisa mendengarku, tetapi aku harus bermain game nanti, jadi aku harus membuka studio siaran langsung lagi," kata Laura, memberikan penjelasan, lalu dengan santai menekan 2 kali mouse komputernya untuk memasuki studio siaran langsung kompetisi PK Starlight. Sesaat kemudian, layar ruang siaran langsung terbagi menjadi 2 bagian. Terlihat ada 2 host streamer yang membuka siaran langsung pada saat yang bersamaan. Namun, ketika Morgan melihat host streamer di sebelah kanan, dia tercengang dan berteriak kaget, "Ah, dia!"